Pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran teknik sepeda motor, kita akan membahas tentang materi sistem starter pada sepeda motor. Nah, sistem starter sering kita jumpai pada umumnya itu digunakan pada kendaraan bermobil, bermotor, dan lain sebagainya. Nah, kegunaannya itu untuk menghidupkan kendaraan tersebut agar bisa berjalan. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apa itu sistem starter? Nah, sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Nah, pada mesin kendaraan sendiri, sistem starter ini berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini dapat membuat mesin dari kendaraan tersebut dapat bergerak dan berjalan. Di sisi lain, sistem starter ini berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin pada kendaraan tersebut dapat melakukan proses pembakarannya. Nah, berarti dengan adanya sistem starter ini membantu kita untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Bayangkan jika kita tidak ada komponen sistem starter ini, pasti susah rasanya kalau menghidupkan mesin itu, entah bagaimanakah, atau diengkolkah atau didorong. Tanpa adanya starter ini pasti kita akan sangat kewalahan. Starter ini fungsinya juga untuk memudah kita dalam melakukan kegiatan atau menghidupkan mesin kendaraan. Nah, tentunya akan sangat berpengaruh jika sistem starter pada sebuah mesin bermasalah atau rusak. Nah, memang terdapat pada starter ini beberapa banyak komponen yang sudah kita ketahui sebelumnya, dan starter ini biasanya terdapat komponen-komponen yang bisa rusak. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan mempelajari tentang cara perawatan dan perbaikan komponen starter pada sepeda motor. Sebelum kita melakukan perbaikan dan perawatan pada komponen sistem sepeda motor, terlebih dahulu kita mengetahui beberapa jenis starter sepeda motor. Yang pertama yaitu starter mekanik, yang merupakan salah satu jenis yang paling sering kita jumpai. Starter ini biasanya dipengaruhi oleh tenaga manusia seperti starter kaki pada sepeda motor dan sangler pada diesel. Yang kedua, starter elektrik. Jenis ini mengubah energi arus listrik agar dapat menjalankan sebuah mesin. Kini starter elektrik banyak diaplikasikan pada sepeda motor dan mobil. Menjadi mesin kendaraan tersebut dapat hidup dan berjalan dengan mudah. Yang ketiga, starter pneumatik. Nah, jenis starter ini mengubah energi udara yang memiliki tekanan besar menjadi sumber tenaga atau penggeraknya. Biasanya starter pneumatik diaplikasikan pada kapal laut karena mesin pada kendaraan tersebut cukup besar. Komponen utama pada starter yaitu baterai. Komponen ini memiliki sebagai penyedia atau sumber arus listrik. Dan kedua, saklar starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik ke relay starter. 3, relay starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik yang besar ke motor starter. 4, motor starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk merubah energi listrik yang telah dialirkan menjadi sebuah momen putar pada mesin. Nah, untuk tipe-tipenya
tipe-tipe motor starter ini, yang pertama itu tipe konvensional, tipe reduksi, tipe planetary. Nah, untuk komponennya, sistem starter mempunyai macam-macam komponen di dalamnya. Di antaranya yang pertama valve coil, jangkar, brush, yoke dan foil core, starter clutch, armature brake, magnetic switch, drive lever, dan lebih banyak lagi. Untuk perbaikan dan perawatannya bisa kita lakukan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan dan perawatan pada baterai. Nah, langkah yang pertama memeriksa jumlah cairan pada baterai. Permukaan cairan baterai ini harus berada di antara batas atas dan batas bawah. Apabila cairan baterai berkurang, tambahkan air suling sampai batas atas tinggi permukaan yang diperbolehkan, sesuai standar yang dilakukan sebelumnya. Langkah yang kedua, memeriksa jenis cairan baterai yang digunakan. Berat jenis cairannya ideal digunakan 1,260. Apabila kurang, maka baterai perlu disetrum kembali atau di charger. Nah, sedangkan apabila berat jenis cairan baterai berlebihan, maka tambahkan air suling sampai mencapai berat jenis ideal atau yang ditentukan. Nah, selanjutnya lakukan pemeriksaan pipa atau selang ventilasi yang ada pada baterai. Yang perhatikan kerusakan pipa atau ventilasi dari kebocoran tersumbat maupun kesalahan letak jalur dan pemasangannya. Ini bisa dilakukan dengan hati-hati karena cairan baterai itu keras ya, air keras. Jadi untuk perawatannya itu terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan. Jika ada yang rusak atau kurang, bisa dilakukan sebuah perbaikan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan perbaikan pada relay starter. Nah, yang pertama untuk pemeriksaan yang untuk mengetahui perbaikannya dan kerusakannya, kita terlebih dahulu menekan tombol starter pada kunci kontak posisi on. Komparan relay starter normalnya jika terdengar bunyi klik dari dalam unit starter. Nah, apabila tidak ada bunyi klik, melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, langkah yang pertama yaitu mengukur tegangan yang keluar dari komparan relay starter menuju tombol starter. Spesifikasi yang harus ada sekitar 12 volt pada kunci yang pada posisi kontak. Ini digunakan alat untuk mengetesnya ya, mengetes arusnya. Langkah kedua, apabila tidak ada tegangan, lepaskan relay starter dari rangkaian, kemudian periksa kuantitas komparan relay starter. Spesifikasi harus ada kuantitas. 3. Menghubungkan komparan relay dengan baterai. Kemudian memeriksa kuantitas antara kedua terminal besar. Nah, spesifikasinya harus ada kuantitas antara kedua terminal besar relay pada saat komparan relay dihubungkan dengan baterai. Tidak boleh ada kuantitas antara kedua terminal besar tersebut terhubung relay dan baterai yang dilepaskan. Selanjutnya, pemeriksaan pada motor starter. Nah,
Langkah yang pertama, melakukan pelepasan dan pembongkaran motor starter tersebut. Itu bongkar terlebih dahulu, bongkar, terus melakukan pemeriksaan komutator terdapat perubahan warna. Biasanya lempengan komutator yang berubah warna secara berpasangan menunjukkan adanya hubungan singkat pada komparan komutator. Itu dicek secara berkala. Dan yang langkah ketiga, melakukan pemeriksaan bantalannya, yaitu meliputi cincin dalam bantalan harus duduk erat pada komutator. Kedua, cincin luar bantalan harus berputar dengan halus tanpa suara. Melakukan pemeriksaan komparan armatur. Langkah yang pertama yaitu memeriksa kuantitas antara lempengan komutator. Spesifikasi yang digunakan, harus ada kuantitas antara lempeng komutator. Memeriksa kebocoran komutator dengan poros komutator. Spesifikasi tidak boleh ada kuantitas. Sekian dari penjelasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Jika tidak ada yang dipahami, silakan bertanya, akan saya jelaskan kembali. Kalau tidak ada, untuk materi kali ini kita akan tutup. Sekian dan terima kasih.